Apa kabar? Alhamdulillah. Ibu apa kabar, Bu? Sehat, alhamdulillah ya. Baiklah Pak Robi, hari ini kita berjumpa kembali ya dalam kegiatan pendampingan individu yang kelima. Baiklah Pak Robi, pada kegiatan pendampingan individu yang kelima kita hari ini yang menjadi temanya adalah rancangan program yang berpihak pada murid. Nah, fokus pendampingan kita hari ini ada 3 ya. Pertama, refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1, diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, kemudian diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah, serta implementasi dari rencana di lokakarya yang ketiga untuk berbagi ke rekan sejawat. Kemudian juga nanti di pendampingan individu yang kelima ini Pak Robi, ya nanti Ibu akan melakukan penilaian keterampilan coaching ya untuk supervisi akademik. Nah, baiklah Pak Robi ya, tadi sudah Ibu sampaikan tema dengan fokus. Sekarang bagaimana kegiatan Pak Robi selama 1 bulan terakhir setelah melakukan kegiatan pembelajaran daring? Alhamdulillah, Bu. Setelah pelajaran 1 bulan ini ya makin bertambah Bu ya pembelajaran Bu ya. Dari modul-modul sudah banyak ilmu juga. Apalagi sekarang ini sudah masuk ke modul 3.3 modul akhir Bu ya. Ya, alhamdulillah sudah banyak tambah. Alhamdulillah ya, tidak terasa pendampingan individu kita ini sudah mau mendekati akhir ya, sudah pendampingan individu yang kelima. Begitu juga dengan modul-modulnya ya. Sekarang sudah hampir akhir progres modul yang 3.3 ya. Pengelolaan program yang berdampak positif. Ya, yang berdampak positif pada murid. Kemudian Pak Robi, pada modul 3.1 masih ingat mempelajari tentang apa Pak Robi? Modul 3.1 itu mempelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Ya, jadi ada pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, di sana kan diminta untuk melakukan penerapan ya dari modul 3.1 dengan aksi nyata. Saya lihat sudah Pak Robi buat ya, sudah diinput di LMS-nya Pak Robi ya. Nah, sekarang ini dari modul 3.1 artinya ada sebuah studi kasus ya, sehingga Pak Robi bisa mengambil sebuah keputusan ya Pak Robi ya. Nah, dari studi kasus tersebut bisa Pak Robi ceritakan kira-kira kasus apa yang Pak Robi ambil waktu itu? Waktu itu kasus yang saya ambil masih tentang kasus soal murid Bu ya. Nah, murid ini dia ini anak kelas 10, waktu itu anak kelas 10, dia ini sebenarnya anak itu berbakat ya, pintar di bidang desain grafis dan fotografi. Dia juga anaknya sopan juga, baik, sering memenangkan lomba desain grafis, fotografi sering. Nah, namun ternyata diketahui anak ini nih tanpa sepengetahuan saya jarang masuk sekolah ternyata. Nah, ternyata anak ini nih banyak pelajaran yang tertinggal. Nah, ternyata anak ini nih rajinnya hanya waktu ada pelajaran Pak Robi nah, saja. Ya, Saya yang lain ini ya. Saya nggak tahu kan. Waktu itu pas banget pelajaran saya itu hari Jumat, ekskulnya juga hari Jumat. Jadi saya itu ngelihatnya terus masuk terus anak ini. Nah, ternyata waktu rapat kan ini harus nilai harus di atas KKM, nilai harus bagus segala macam. Tapi ada guru-guru tuh yang nyebut nama dia. Oh, anak ini nih tidak rajin, anak ini nih kurang jarang masuk. Ternyata tanpa pengetahuan aku. Jadi ternyata dia ini sudah panggil orang tua berkali-kali, sudah kunjungan ke rumah, sudah selanjutnya didiskusikan ke BK sama kesiswaan. Kalau dia terus tidak masuk, maka dia harus dikeluarkan dari sekolah dan tangani surat pengunduran diri dan semacamnya. Nah, tapi orang tuanya ini masih pengen anaknya sekolah. Ternyata alasannya ini tidak masuk sekolah ini ternyata selain dia tuh senangnya yang pelajaran itu baik Bu ya, dia ini sebenarnya sakit katanya Bu. Sakit karena kesehatan, terus dia ini sering sakit, fisiknya itu lemah. Tapi dia ini senang belajar ekskul itu sama pelajaran yang aku nih. Jadi dipaksakannya masuk. Nah, ternyata dipaksakannya masuk itu cuma khusus pelajaran itu baik. Selanjutnya disakit. Nah, terus tuh nah, waktu lihat ternyata kan ada kasihan kan dengan anak ini kan, apa kita tidak naik ke apa kayak mana. Jadi, nah di situ yang pengambilan keputusannya Bu nanti Bu. Seperti itu ya. Nah, berdasarkan hasil pemetaan ya yang telah Pak Robi lakukan ya terhadap si anak tadi ya, studi kasus si anak tadi,
Nah, hal apa yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Robi? Kalau ini Bu ya, proses pengambilan keputusan itu dilihat dari kolaborasi dengan guru-guru lain juga Bu. Nah, menurut saya kalau menurut saya yang proses dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa cuma saya sendiri. Kalau cuma saya sendiri ya bagi saya itu bagus kan, tapi harus ada aktor lain ya, dari sudut pandang orang lain, itu Bu maksud saya yang mempengaruhinya. Nah, itu aktornya ya. Yang dari pemetaan pengambilan keputusan kan ada pengujian paradigma. Nah, di situ lebih cenderung kemana? Pas ke kasus si anak ini Bu, ke apa namanya? Kan ada 4 ya. Nah, itu ada 4 paradigma. Ada ini mengambilnya yang di mana? Yang paradigma ya, ini yang paradigma yang saya ini Bu ya, ambil pada kasus ini adalah antara rasa keadilan dengan rasa kasihan Bu. Kenapa Pak Robi mengambil paradigma tersebut Pak Robi? Karena menurut saya antara keadilan dengan rasa kasihan ini, yang pertama anak ini kasihan karena dia ini sebenarnya sakit kan, kondisinya sakit, tapi merasa tidak adil juga dengan anak-anak yang lain. Anak lain yang rajin sekolah, yang itu, yang ini malas sekolah, tapi dipaksa harus nilainya didongkrak bagus gitu kan Bu. Nah, itu jadi ada rasa antara keadilan dengan rasa kasihan Bu. Seperti itu. Selain dari paradigma itu, kira-kira apa yang menjadi pengambilan keputusan? Pengambilan keputusannya di resolusi ada tidak? Di prinsip resolusi apakah melibatkan di situ di studi kasus ini Pak Robi? Resolusi di atau apa Pak Robi ngambil dari di sini ya, setiap pengambilan keputusan itu kan ada berapa konsep? 9 ya. Ada 9 langkah atau 9 konsep dalam pengambilan dan pengujian keputusan ya, sehingga agar keputusan tersebut jangan memberatkan si anak, merugikan si anak. Kira-kira dari konsep pengambilan tadi sudah 1 ya, rasa keadilan ya, paradigmanya. Nah, selain itu kira-kira dari konsep tersebut apa yang Pak Robi ambil untuk memutuskan status kasus yang ada pada Pak Robi tadi? Menurut saya mengikut dari 9 itu ya, dari pengambilan keputusan itu yang pertama pasti nilai-nilai pertentangan dulu, apa ada yang bertentangan di sini nih. Nah, dari kasus ini kemudian siapa saja yang terlibat dalam sini. Nah, yang pasti ada orang ada orang tuanya, mungkin kan ada gurunya, ada muridnya, ada kepala sekolah, ada waka. Kemudian fakta-faktanya juga harus kita lihat juga, apakah anak ini malas karena dia emang malas, ada faktor lain, atau emang dia nih masuk sekolah karena dia senang atau apa. Kemudian ada lagi, kita uji dulu benar atau salahnya, ada uji legalnya Bu ya. Apakah ini melanggar hukum atau tidak, kita menaikkan atau menambah nilai ini. Kemudian ada uji regulasi untuk pelanggaran hukum. Kemudian ada lagi uji intuisi. Intuisi itu mengandalkan tingkat perasaan kita Bu. Kemudian ada lagi selanjutnya publikasi. Nah, bagaimana kalau ini terpublikasi, apakah viral atau tidak? Maka dari itu jangan sampai terekspos. Iya, terekspos maksudnya, ini cukup untuk intern saja. Ya. Kemudian uji panutan. Nah, kalau uji panutan itu bagaimana jika yang orang panutan saya dia tuh berada di posisi saya, apa yang akan diambil menurut saya itu. Kemudian ada lagi paradigma benar salah. Paradigma benar salah ini rasa keadilan lalu rasa kasihan, menurut saya Bu. Kemudian ada lagi prinsip resolusinya. Nah, ini berpikir ke hasil akhir. Sampai keputusan akhir itu ya. Ya, ada juga sebenarnya masuk juga ke berpikir rasa peduli. Peduli juga termasuk ini Bu. Care based thinking pada si anak ya, karena hal yang mengakibatkan dia tidak masuk bukan faktor lain, karena dia kondisi tubuh dia yang tidak sehat ya. Nah, terus apalagi kira-kira buat keputusan itu, nah akhirnya sampai pada titik kita buat keputusan ini Bu ya. Keputusan, kemudian lagi lihat lagi keputusan itu, lalu kita refleksikan apakah benar, apakah sudah bagus, kemudian bagaimana jangan sampai kasus ini terulang lagi ke depannya. Mungkin untuk guru-guru tuh harus lebih aware. Mungkin saya dulu tidak aware kan dengan dia kan. Pokoknya setahu saya
oh anak ini rajin, oh anak ini masuk kelas terus, oh anak ekskul terus. Tapi tidak tahu saya hari Senin dia di mana, hari Selasa dia di mana. Saya cuma tahunya hari Jumat, kayak gitu. Iya itu. Artinya kasus yang sudah Pak Robi alami ini bisa menjadi pengalaman ya jika terjadi untuk kasus-kasus berikutnya ya. Karena tidak menutup kemungkinan anak-anak kan silih berganti datang ya, setiap tahun ada anak-anak yang baru dan di sekolahan pasti ada masalah bagi si anak-anak ya, karena anak-anak punya latar belakang, karakter yang berbeda-beda, pasti punya kasus yang harus dipecahkan ya. Artinya Pak Robi sudah mengambil semua dari konsep pengambilan keputusan ya, ke-9. Nah sekarang menurut Pak Robi, apa yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari studi kasus yang sudah Pak Robi buat? Menurut saya yang perlu dikembangkan lagi ini Bu, apa namanya itu, cara pengambilan keputusannya Bu. Kemudian paradigma prinsipnya itu yang harus dikembangkan lagi. Kemudian dievaluasi itu cara berkolaborasi dengan guru-gurunya. Bagaimana kita kalau ada satu anak punya kasus jangan dipendam sendiri, harus ya berkolaborasi dengan guru-guru lain. Ditanya, oh bagaimana anak ini jika dengan guru lain. Pak Robi wali kelas juga? Enggak. Oh bukan wali kelas ya. Ya beda, ada wali kelas lain ya. Jadi mapel. Ya jadi karena di SMA tuh mapel-mapel bukan hanya cukup di ini ya, harusnya kasusnya jangan terlalu lama ya, jangan terlalu lama sehingga cepat ditangani kan, cepat diproses. Begitu mungkin ada satu hari sekali oke, masih mungkin maksimal 3 kali lah anak ini sering tidak masuk, langsung berkolaborasi dengan guru kelas, kolaborasi dengan guru-guru mapel yang lain untuk saling bertanya apakah di mapel-mapel yang lain juga kasusnya seperti ini atau tidak ya, seperti yang harus perlu di cross check sama-sama ya, sehingga tidak anak yang tidak masuk itu cepat segera bisa ditangani ya kasusnya. Nah menurut Pak Robi, kira-kira hal apa yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil tadi? Yang pertama pasti kolaborasi tadi Bu ya. Kemudian ada guru yang salah satunya sudah memahami beberapa langkah-langkah pengambilan keputusan itu yang mendukung keberhasilan. Keputusan yang diambil itu bukan keputusan sepihak ya, bukan keputusan sepihak. Artinya sudah benar-benar dirapatkan, sudah beberapa guru-guru yang terlibat yang mengajar di mata pelajaran yang mengajar si anak sudah ditanyakan ya, sudah saling berbagi informasi. Dan tetap kepala sekolah kan diajak untuk berdiskusi juga ya dalam proses ini ya. Ini artinya kasus ini yang Pak Robi real alami sama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini ya sebagai CGP ya. Nah sebelumnya pasti pernah ya mengalami kasus-kasus kan, mengalami kasus-kasus. Nah sebelum mengikuti PGP ya Pak Robi. Nah sebelum mengikuti PGP, kalau Pak Robi remind lagi ya, mengingat-ingat kembali, kira-kira pada kasus-kasus sebelum pernah tidak mengambil berdasarkan langkah-langkah seperti ini? Ada dilema etikanya atau ada bujukan moralnya seperti kan ya, terkait baik itu dari murid yang berkasus maupun rekan-rekan sejawat ataupun dari Pak Robi sendiri untuk kasus-kasus yang sebelum ikut PGP Pak Robi. Sebelum ikut PGP ini sebenarnya pasti banyak kasus ya. Tapi kebanyakan yang dari nilai ini Bu. Kebanyakan dari nilai ini biasanya anaknya itu nakal. Nah ini anak ini memang pure nakal. Nakal tapi bagaimana harus anak ini nilainya bagus gitu. Selama dia tidak menggunakan narkoba, dia nggak mencuri, nggak berbuat kejahatan. Nah itu bingung dulu kan. Tapi juga bingung dulu kan. Apalagi anak ini malas, anak ini nakal segala macam. Nah itu pengalaman dulu Bu. Kecuali itu tadi ya, ibarat itu kenakalan itu masih dikategorikan sebagai kenakalan anak-anak ya. Nah kecuali tadi kenakalan yang sudah menjurus ke arah kriminal ya, yang tidak bisa ditolerir lagi ya. Nah menurut Pak Robi, dari kasus-kasus sebelumnya itu setelah belajar ya di modul 3.1 ini ya, modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, kira-kira pada waktu itu menerapkan tidak langkah 9 konsep ini?
ada yang menerapkan Bu, mungkin ada yang terlewat gitu ya. Terlewat tapi ya, cukup sesuai Bu, cukup menerapkan. Artinya mungkin ada beberapa ada tahap-tahap mungkin yang tahap sudah yang dilakukan, tetapi sejak mengikuti PGP ini kan di dalam pengambilan keputusan artinya benar-benar ada 9 konsep yang harus dilalui dulu sebelum ada pengambilan final keputusan ya. Nah sekarang menurut Pak Rodi ya, pada saat proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukan ya di studi kasus yang Pak Rodi tadi ya, kasus Pak Rodi tadi, apakah sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1 Pak Rodi? Ya menurut saya cukup sesuai. Sudah sesuai ya untuk kasus sekarang ya. Karena sudah belajar tadi ya, sudah belajar, kemudian juga dilakukan penerapan tadi ya. Nah menurut Pak Rodi sendiri di studi kasus tentang pengambilan keputusan ini, apakah masih ada yang perlu dikembangkan atau dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut Pak Rodi? Yang perlu dikembangkan yang pasti setiap kegiatan, maksud saya setiap kasus ini nih harus dilaksanakan dengan 9 pengambilan keputusan itu Bu, itu yang dikembangkan terus. Kemudian yang evaluasi ini harusnya jangan setiap pengambilan keputusan itu jangan spontan Bu. Nah harus ada tahap-tahap, biasanya kita kan tersulut emosi kan. Banyak mungkin anak ini mungkin nakal dengan kita. Udah kau tidak masuk kelas dengan aku gitu. Jadi itu yang perlu dievaluasi. Mungkin sering kita marahnya spontan. Tapi harus lewat tahapan. Lewat tahap-tahapan, terutama lagi juga kita harus pikirkan prinsip resolusinya juga ke depannya bagaimana, karena masih banyak tahapan-tahapan yang dipelajari di modul 3.1 ini ya. Pengambilan paradigmanya harus benar-benar ditelaah kembali kasus tersebut sehingga tidak merugikan si anak ketika diputuskan ya Pak Robi ya, seperti itu. Nah artinya kan Pak Robi setelah memutuskan berdasarkan kolaborasi dengan aktor-aktor yang terlibat ya, seperti itu. Nah keputusan yang sudah diambil, apakah pernah Pak Robi refleksikan kembali keputusan tersebut sehingga tidak menjadi penyesalan seperti itu kan? Oh ini sudah benar-benar final nih keputusan ini. Iya Bu, keputusan itu yang pastinya sudah direfleksikan Bu ya, apalagi ini untuk kebaikan murid. Nah jadi menurut saya apakah keputusannya sudah benar, sudah saya refleksikan, kayaknya ya sudah benar, asal itu untuk untuk muridnya. Jadi keputusannya sudah direfleksikan ya. Nah, keputusan ini juga bisa dijadikan tadi ya sebagai acuan ya jika Pak Robi menghadapi kasus-kasus yang serupa ya seperti ini ya, maupun juga kasus-kasus yang lain dengan tetap menerapkan 9 langkah pengambilan keputusannya sebagai panduannya ya Pak Robi ya. Iya. Seperti itu. Jadi tadi ya pengambilan keputusan ya harus tetap diasah-asah terus, harus dilatih-latih terus bagaimana cara penggunaannya sehingga pada saat pengambilan keputusan Pak Robi menjadi lebih terampil lagi ya. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau disampaikan pada aksi nyata modul 3.1 ini Pak Robi? Alhamdulillah tidak ada ini. Tidak ada ya. Baiklah Pak Robi, sekarang kita akan lanjutkan ya diskusi kita tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, Pak Robi yang akan saya tanyakan, apakah Pak Robi sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Kalau rancangan program ini juga termasuk ke program sekolah juga Bu ya. Iya. Jadi ya sudah membuat rancangan program berdampak pada murid. Kira-kira rancangan program apa itu Pak Poli? Program apa? Program kemarin juga sudah dilakukan, nama programnya tuh Job Experience Sharing Bu. Job Experience Sharing itu disingkat JES. JES itu adalah mengundang para alumni dari sini untuk berbagi pengalaman mereka bekerja di berbagai bidang. Jadi misal ada alumninya dokter, alumninya yang kerja di tambang, alumninya pengusaha, alumninya dokter hewan kemarin yang datang juga. Jadi berbagi pengalaman di sini. Berbagi pengalaman ya. Jadi untuk memotivasi juga ya, memotivasi sama adik-adik tingkatnya ya, seperti itu ya Pak Robi. Nah rancangan. Nah dari program tadi selain apakah ada program lagi Pak Robi? Program tadi apa JES ini? Iya JES. JES apa namanya istilahnya? Job Experience Sharing. Job Experience Sharing. Kemudian
ada lagi. Sebenarnya job experience sharing ini ditujukan untuk anak kelas 10 dan 11. Nah, untuk anak kelas 12-nya kami buatkan namanya Career Day. Oh, Career Day. Itu Kalau bentuknya bagaimana? Kalau Career Day itu mengundang universitas, Bu. Oh. Nah, mereka datang ke sini. Mengundang, kalau kemarin mengundang UGM, mengundang Unila, mengundang Polsri, Unsri kemarin. Nah, kemarin yang datang kalau tidak salah 6 universitas ke sini. Oh, seperti Nah, itu khusus anak kelas 12. Nanti mereka yang paparan UGM tuh kayak gini, cara masuk kayak gini. Itu ininya Bu yang datang. Dekan gitu yang datang. Itu kemarin. Jadi ada secara garis besar artinya ada 2 program ya di sini ya, ada 2 bentuk program ya. Satu jazz, satu tadi yang Career Day. Kalau jazz tadi dengan mengundang para alumni yang sudah berhasil lah ya, artinya sudah berhasil ke sini untuk memberikan motivasi kepada adik-adik kelas, yaitu tujuannya ke siswa yang kelas 10 dan 11 ya. Kalau satunya lagi tadi Career Day untuk kelas 12. Untuk kelas 12 ya, dengan mengundangnya pihak luar ya. Ada jejaring dengan pihak luar. Nah, menurut Pak Robi tadi bisa tidak menjelaskan lagi tujuan dari program ini? Tadi sudah Ibu sudah disampaikan ya. Tujuannya yang pasti untuk jazz tadi atau kelas 10-11 tadi, job experience sharing tadi, itu untuk memotivasi murid. Nah, apalagi anak kelas 10 sama 11 itu mungkin ditanya, apa cita-cita kamu? Oh, aku pengennya jadi dokter. Nah, untuk itu kita pilih-pilih dulu, kita buatkan Google Form, pilih apa cita-cita kamu. Jadi kalau ada alumni yang sesuai dengan cita-cita mereka, nanti dimasukkan per kelas-kelas, Bu, kayak gitu. Jadi alumni yang dokter ada di kelas ini, alumni yang tambang di kelas ini, yang bisnis di kelas sana, kayak gitu kan, dibagi-bagi. Ada kemarin tuh ada 10 kalau ada 10. Nah, jadi kalau dia dokter, oh silakan masuk ke kelas dokter. Nah, jadi mereka berbagi masing-masing kayak gitu. Ya, tujuannya memotivasi. Kalau yang Career Day ini semakin mematangkan keinginan mereka, Bu. Tujuan mereka yang dari awal kelas 10-11 tadi, oh aku pengen jadi dokter misalnya, atau aku pengen jadi tambang. Nah, pas kelas 12-nya kita datangkan universitasnya. Jadi mereka bisa bertanya ke Unsri, ke Unila, kemarin ke UGM kayak gitu. Jadi mereka tidak mengambang-gambang ya, benar-benar bertanya pada narasumber langsung ke orangnya, bukan mahasiswanya tapi ke dosennya, langsung ke penanggung jawab lah ya, penanggung jawab di universitas tersebut ya. Nah, itu tadi ya tujuan programnya. Nah, dari setelah dilaksanakan ya, artinya sudah sering dilaksanakan seperti ini ya Pak Robi ya. Menurut Pak Robi kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan ini bagaimana Pak Robi melihatnya? Indikatornya menurut saya ketercapaiannya bagaimana? Ya, menurut saya ini apa? Bisa dilihat dilihat dari antusias murid-murid, antusias mereka dalam masuk kelas, Bu. Dari masuk kelas apa bisa dilihat juga dari mereka bertanya dengan universitas itu, Bu, indikatornya. Saya apabila mereka termotivasi, banyak aktif bertanya, nah itu. Ya. Program ini sudah menjadi program tahunan ya? Iya, program tahunan. Alhamdulillah, artinya kan dari sebelumnya selalu sering di sini karena levelnya yang beda-beda kan anaknya, tingkatnya tambah termotivasi, bahkan sudah berhasil yang seperti anak-anak kelas 12 ya. Udah karena ada universitas sudah sesuai keinginannya, kuliahnya sudah benar-benar tercapai seperti itu ya. Kalau menurut Pak Robi sendiri, secara keseluruhan yang proses yang sudah dilakukan tadi ya, apakah sudah mencapai dari tujuan yang diharapkan kepada si murid, Pak Robi? Menurut saya sudah sesuai mencapai tujuan murid. Apa yang diinginkan, apa yang diinginkan, pertanyaan si murid, mereka bisa gali ya, bisa mendapatkan informasi, kemudian juga bisa mungkin langsung tersalurkan langsung ya. Yang dari kelas 11-10 yang tadi pengen jadi apa kan, waktu kelas 12-nya langsung nanya dengan universitas. Seperti itu ya. Nah, kira-kira Pak Robi ya, dari yang program ini tadi ya, dukungan apa saja yang masih Pak Robi perlukan untuk menerapkan program ini? Yang pasti pertama kali dukungan dari kepala sekolah ya. Sekolah, kemudian guru-guru, kemudian dari ikatan alumni untuk acara ini ya, ikatan alumni, kemudian dari sarana dan prasarananya, itu saja. Seperti itu ya. Nah, kira-kira yang menjadi tantangannya apa dalam program ini Pak Robi? Tantangan ini menurut saya yang pasti susahnya mengontak alumni pertama Bu ya. Itu tantangan yang pasti Bu. Karena nggak semua alumni itu
meninggal masih tersimpan iya dalam kontaknya. kontaknya Kemudian ya. dia juga nggak sibuk kayak gitu kan. Iya, iya. Nah Iya. itu tantangan pertama. Kemudian dalam mengundang universitas itu nggak pasti mereka datang. Misalnya kayak kami mengundang UI, mereka nggak datang. Misal kayak gitu. Gitu ya. Jadi kayak UGM. Nah kemarin datang UGM. Nah itu yang susahnya Bu. Tantangannya. Tantangan itu ya. Mm-mm. Nah, dari tantangan yang sudah Pak Robi sampaikan tadi ya, kira-kira apa hal yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu? Nah, kalau terutama nanti kalau misalnya untuk selanjutnya ya, seperti kan iya. berkelanjutan ya program ini ya. Kalau menurut kami kalau yang pertama itu kan biasanya kan kayak alumni. Nah alumni kan misal yang alumni itu pertambangan gitu ya. Iya, Nah kalau kita nggak dapat satu kontak orang ini, nah kita cari orang lain yang pertambangan juga gitu. Cari yang saya yang dia berbisnis dengan job yang sama ya. Dengan job yang sama. Misal dokter, nggak jadwalnya nggak bisa dia, kita cari alumni dokter yang lain gitu. Nah kalau yang untuk universitas tantangannya itu yang pasti mereka itu susah balas WA, susah balas email gitu kan. Nah, jadi kita push terus, tanyakan juga ke ada anak alumni kita yang kuliah di sana ya, gitu. Nah, tolong didatangi atau ditanyain kayak gitu. Itu saja cara menghadapi tantangannya. Tetap selalu membuka jejaring untuk mempercepat proses ini ya, untuk mempercepat menghubungi ya mereka yang terlibat di sini. Ada yang mau disampaikan tadi Pak Robi? Ya, menurut saya ya program ini sudah berdampak kepada murid Bu. Sudah menyesuaikan dengan kebutuhan mereka menurut saya. Jadi program yang sudah dibuat ya dari Pak Robi maupun istilahnya dari sekolah ya, disupport penuh oleh sekolah, terus juga ada keterlibatan teamwork yang baik ya dari Bapak Ibu guru di sini. Jadi program ini sudah benar-benar berdampak pada murid ya. Tidak ada yang disampaikan lagi Pak Robi ya. Cukup. Ya. Baiklah Pak Robi, selanjutnya kita akan melanjutkan perkembangan komunitas praktisi ya. Nah, sebelumnya masih ingat ya di lokakarya yang kedua kita sudah membahas tentang komunitas praktisi ya. Nah, menurut Pak Robi, komunitas praktisi yang ada di sekolah Pak Robi ini ya. Nah, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar yang Bapak Robi alami? Ini menurut saya dengan adanya komunitas ini malah jadi makin menambah ilmu saya Bu. Gitu. Dengan adanya komunitas ini jadi berbagi terus. Kalau boleh tahu komunitas praktisinya apa Pak Robi namanya? Kemarin namanya Kosagi. Kosagi ya. Komunitas Semaba Berbagi. SMA Berbagi Kosagi. Jadi bagaimana Pak Robi bisa menceritakan tentang peran komunitas ini Pak Robi? Di peran komunitas ini sebenarnya mirip-mirip dengan ini tempat berbagi informasi Bu ya. Jadi misalnya kita ada pelajaran yang baru, nah kayak Ibu tadi ngomong PMM, nanti akan saya bagikan ke sini juga Bu. Kayak gitu. Jadi apapun yang baru, bisa kita atau wawasan baru kita sharing-sharingkan ke sini. Nah, ataupun nanti kalau perlu tidak ngerti, kita buatkan juga kayak apa namanya itu? In-house training. In-house trainingnya di sini. Kayak isi tadi kayak bagus itu tadi, nambahkan ilmu baru kan. Yang tadi kasih tahu aku tadi. Nah, pertama kan berpengaruh sekali itu kan. Iya. Nah, itu bagus itu salah itu satu dibagi. ya. Jadi artinya peran komunitas yang namanya Kosagi ya di SMA ya ini sangat berperan sekali ya terhadap proses pembelajaran bukan saja Pak Robi tetapi rekan-rekan Pak Robi semua ya dalam berbagi praktek baik ya. Jadi siapapun itu mempunyai ilmu-ilmu yang baru dibagikan kepada rekan-rekan ya yang lain di dalam komunitas ini ya Pak Robi ya. Nah, menurut Pak Robi setelah adanya komunitas ini kira-kira perubahan apa saja yang Pak Robi alami ya dari baik itu Pak Robi maupun dari rekan-rekan komunitas Pak Robi sendiri? Nah, menurut saya perubahannya itu perubahannya yang pastinya kita ini lebih sering sharing ilmu Bu ya. Jadi yang dulu tuh susah sharing ilmu sekarang lebih sharing lagi, kemudian lebih tidak pelit ilmu Bu ya. Apapun yang terbaru kita harus selalu berbagi, itu yang lebih menyenangkannya berbagi, kemudian kita selalu ikut perkembangan zaman Bu. Itu ya. Artinya tempat rekan-rekan baik itu Pak Robi maupun rekan-rekan yang lain untuk selalu berbagi praktik baik ya, sharing-sharing ilmu.
bagus tadi prinsipnya bahwa kita itu tidak boleh pelit untuk ilmu. berbagi ilmu ya, karena ilmu yang kita bagikan tidak akan habis, tetap lebih, akan mendapatkan yang betul. baru-baru lagi ya. Itu jadi ya, ada perubahan yang sangat menyenangkan, terutama di dalam proses pembelajaran nanti ya. Nah, untuk menambah itu tadi selalu berdampak kepada murid. Nah, kira-kira masih ada rencana ke depan tidak Pak Robi untuk komunitas praktisi Bapak Robi ini? Rencana ke depannya yang pasti terus berbagi praktik baik Bu, bukan cuma di sini saja mungkin. Untuk sekarang nih, untuk ke sekolah lain kita ke yang di bawah yayasan sama dulu Bu. SMK, ke SD, ke SMP kayak gitu. Terus yang dari SMP juga mereka ada ilmu baru, mereka juga berbagi ke sini, mereka membuat Google Meet segala macam kayak gitu Bu. Itu kayak rencana ke depannya. Artinya walaupun nanti Pak Robi sudah selesai dari program pendidikan guru penggerak ini kan, sebentar lagi insya Allah selesai, komunitas praktisnya bukan stop ya, masih tetap eksis ya, tetap eksis, tetap berbagi-bagi terus praktek baik dengan rekan-rekan sejawat, malah ada rencana kedepannya untuk memperluas ya, memperluas jaringan dari komunitas praktisi ini, diawali dengan sesama unit yang berada di dalam satu lingkungan yayasan, walaupun berbeda levelnya kan ya tadi ya, dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK ya, karena ya ilmu berbagi sharing-sharingnya walaupun beda level tetap ada untuk perubahan selalu berbagi praktik-praktik baik ya, seperti itu sudah ada, sangat bagus sekali untuk rencana kedepannya ya. Nah, kira-kira apa dukungan yang masih diperlukan oleh Pak Robi untuk komunitas Pak Robi ini, Pak Robi, agar bisa terus belajar bersama ya? Artinya tetap harus ada support dan dukungan ya. Nah, kira-kira apa yang support yang pasti dari kepala sekolah dulu ya pasti. Masalah tentang kebijakan dari komunitas ini, ya. Kemudian bagaimana komunitas ini kedepannya, dengan dukungan sarana dan prasarananya, itu. Seperti itu ya, dukungan artinya agar tetap komunitas ini tetap eksis ya, untuk terus selalu belajar bersama ya. Dukungan juga dari guru-guru juga Bu. Guru-guru tuh harus aktif juga, jangan ibu ini terus, bapak yang ini terus. Mungkin karena kita sama satu komunitas kan, jadi berbagi apa-apa yang baru kayak gitu. Artinya selalu berbagi dengan rekan-rekan yang ada di situ ya, sharing-sharing, sehingga untuk menjaga keberlanjutan dari komunitas ini ya. Kalau misalnya stop, tidak ada sharing, tidak berbagi praktik baik, stop, jadi komunitasnya bukan lagi ini ya, ini tidak berkembang ya, seperti itu ya, jadi mandek. Kira-kira ada yang mau disampaikan tidak Pak Robi di komunitas praktisi ini? Menurut saya yang ingin saya sampaikan tuh, semoga komunitas ini jalan terus Bu. Semoga jalan terus, apapun yang baru kita berbagi itu kan tidak susah kan. Mau mereka sudah tahu, mau mereka belum tahu, yang penting kita berbagi. Alhamdulillah kalau belum tahu, kayak tadi kan aku kan belum tahu, alhamdulillah. Kalaupun mungkin ada yang sudah tahu, ya sudah, ada masalah, lebih tahu lagi kan, lebih tahu lagi. Kayak aku bisa berbagi dengan ibu itu, ada yang sudah tahu, ada yang belum alhamdulillah tambah lebih jadi tahu, yang belum tahu, yang sudah tahu tambah tahu, jadi kan ya saja. Semoga terus lanjut. Nah, komunitas yang Kosage ini apakah memang ada jadwal ya Pak Robi? Memang setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali ada pertemuan rutinan seperti untuk sharing-sharing berbagi? Nah, kalau jadwal rutin kayaknya belum ada Bu ya. Jadi berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan. Misal kita sedang butuhnya apa, biasanya yang merintahkan ini kepala sekolah yang mewakil. Kayak kemarin ada apa yang PMM terbaru misal kemarin tuh kan, yang aksi nyata kemarin, jadi buatkan trainingnya gitu kan, cara membukanya jadi pakai HP semua guru-guru kan. Kayak gitu, nggak ada jadwal khusus apa yang baru, apa yang viral mungkin ya, apa yang viral, apa yang terbaru langsung cepat kita dibagikan ya. Kalaupun memang nggak sanggup kita ngundang orang gitu. Begitu. Jadi komunitas praktisinya tidak menutup kemungkinan dengan narasumber dari luar ya, untuk berbagi ilmu kalau memang benar sangat dibutuhkan ya, terutama. Dulu pernah yang awal-awal airport yang terbaru kurikulum 2012, itu ngundang dari luar. Dari luar ya, bagaimana pemanfaatan aplikasi
dikasih raport seperti itu ya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Robi? Sudah Bu. Sudah ya. Jadi itu tentang komunitas praktisi ya. Baiklah Pak Robi ya, kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai pasca observasi pembelajaran ya. Di akhir pertemuan pada saat pendampingan individu yang keempat ya, Pak Robi sudah mendapat tugas untuk membimbing ya satu orang rekan sejawat, baik itu dalam penyusunan RPP maupun modul ajar. Juga Pak Robi melakukan observasi ya terhadap rekan sejawat Pak Robi tersebut ya dengan menggunakan instrumen-instrumen yang ada ya, baik itu instrumen pra observasi, instrumen observasi, kemudian instrumen pasca observasi, kemudian juga ada instrumen pengembangan diri dari rekan sejawat Pak Robi tersebut. Nah, kemudian dalam membimbing rekan sejawat tersebut kan diharapkan rekan sejawat tersebut menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, KSE dan berbudaya positif. Nah, pada saat pra observasi dan pasca observasi ya, disinilah bagaimana keterampilan coaching yang dimiliki oleh Pak Robi untuk men-coach ya rekan Pak Robi ya dalam rangka proses supervisi akademik. Nah, dengan keterampilan coaching yang telah Pak Robi lakukan itu, baik nanti di pra observasi, di observasi dan di pasca observasi itu nanti adalah salah satu penilaian ya, penilaian untuk Pak Robi sebagai penilaian keterampilan Pak Robi meng-coaching ya untuk supervisi akademik yang dilalui kepada rekan sejawat. Baiklah, apakah observasi supervisi akademiknya sudah dilakukan Pak Robi? Alhamdulillah sudah dilakukan. Silakan kalau Pak Robi yang mau bercerita tentang siapa rekan yang diobservasinya Pak Robi. Iya baik Bu, terima kasih Bu ya. Kemarin saya sudah melakukan observasi pada rekan guru di sini. Nama gurunya Cicin Onlita Chia, ya, Miss Cicin panggilannya Miss Cicin. Dia mata pelajaran bahasa Inggris, mengajar kelas 10E, kemarin di kelas 10E, kemudian kurikulum Merdeka. Nah, dia kemarin belajar tentang ini naratif teks. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yaitu setelah pembelajaran itu berlangsung, nah mereka menggunakan model pembelajaran genre based approach. Jadi maksudnya itu diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks dan situasi berbahasa dengan menggunakan teks. Nah, kemudian area pengembangan yang ingin dicapai oleh Miss Cicin saat saya observasi itu, dia menjawab katanya itu untuk pembelajaran tersebut area pengembangan yang ingin dicapainya itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga tentang berkolaborasi antar murid, kemudian pembelajaran sosial emosional PSI-nya itu. Strateginya apa saja yang dilakukan oleh Miss Cicin? Strateginya yaitu untuk mencapai area pengembangan tersebut, ya, dia menyiapkan perangkat dan media pembelajaran berupa laptop, speaker, dan proyektor yang mencakup kegiatan berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi ini dia berdiferensiasi produk, produk akhirnya. Kemudian kegiatan pembelajaran menggunakan based approach tadi, dia dengan cara menonton film atau menonton cerita dalam bahasa Inggris, kemudian berdiskusi, itu saja. Artinya pada saat pra-observasi ya dengan coaching ya, teknik coaching yang telah Pak Robi lakukan terhadap rekan sejawat ya, sudah menyampaikan tujuan dari percakapan ya. Kemudian juga analisis data observasi pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat. Nah, dari yang pra-observasi yang telah dilakukan, kira-kira ada catatan nggak dari Pak Robi, catatan khususnya Pak Robi? Catatan khususnya maksud saya tujuan pembelajarannya itu sudah sesuai ya, sudah ada. Kemudian yang area di pengembangannya itu sudah ada di bagian tentang kolaborasi murid, berdiferensiasi, sama pembelajaran sosial emosionalnya sudah dia dimasukkan gitu. Artinya dari proses yang pembelajarannya ya, tujuan pembelajaran, kemudian juga pembelajaran yang berdiferensiasi, KSE, budaya positif sudah diterapkan oleh rekan sejawat Pak Robi ya. Nah, kemudian Pak Robi pada saat observasi, kemudian sudah observasi, kemudian juga setelah observasi kan melakukan pasca ya, pasca observasi. Nah, pada saat melakukan
pasca observasi, apakah Pak Robi memberikan umpan balik terhadap rekan sejawat Pak Robi tersebut? Iya Bu, saat sudah dilakukan observasi, saya lihat kemudian ada percakapan pasca observasi. Nah, Miss Cicin ini menurut saya melakukan refleksi oleh guru, dan menurut dia tadi pembelajaran itu berlangsung cukup baik. Nah, menurut saya sudah melihat juga sudah cukup baik. Dan peserta didik tersebut telah mengikuti proses pembelajaran secara antusias ya, apalagi tadi itu menonton film bahasa Inggris. Kemudian dari pembelajaran sudah dilakukan. Menurut saya ketercapaiannya itu, area pengembangannya itu sudah 85% lah menurut saya. Nah, kenapa hal ini? Karena kan masih ada peserta didik itu yang pasif Bu. Pasif, waktu ditanya dia masih diam gitu. Nah, belum terlalu berkolaborasi dalam kelompok. Itu refleksi saya kepada Miss Cicin pas observasi. Artinya yang dari refleksi dari Pak Robi ya sudah disampaikan dengan Miss Cicin ya sebagai masukan bagi dia ya untuk perbaikan dari dia ya. Kemudian juga aspek dan strategi pengembangannya juga sudah diamati ya, sudah disampaikan. Kemudian juga sudah menjadi catatan Pak Robi juga ya terhadap rekan sejawat tersebut. Dengan perencanaan pengembangan ya sudah dibicarakan Pak Robi sama si Miss Cicinnya sudah ya. Nah, area pengembangan Bu ya. Nah, untuk area pengembangannya tadi tuh yang dia akan melakukan lagi pembelajaran berdiferensiasi lagi. Nah, sudah ada, tapi menurut saya perlu dikembangkan lagi karena baru berdiferensiasi produk saja, belum berdiferensiasi tentang konteks dan prosesnya. Anak-anak yang motorik, anak itu belum, baru berdiferensiasi produk saja. Kemudian PSE-nya tadi dalam pembelajaran sudah ada, teknik stop, menggunakan teknik stop sudah ada Bu ya. Dan tadi kolaborasi antar siswanya juga harus ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi karena masih ada anak-anak yang ini tadi apa namanya itu? Yang pasif tadi. Ya, yang pasif tadi, ada anak yang pasif tadi dalam kelompok tadi. Kemudian ice breakingnya ini saya lihat belum terlaksana. Ya, sudah terlaksana tapi tidak terlalu antusias anak-anaknya Bu. Itu saja yang perlu dipakai lagi. Mungkin cara ice breaking lain. Nah, itu saja Bu. Nah, artinya setelah dilakukan observasi, kemudian pasca observasi ya, dan kemudian juga merefleksi yang kegiatan observasi Miss Cicin tadi ya, dengan umpan-umpan balik yang telah Pak Robi berikan ya. Nah, jadi di situ dia bisa lebih tahu bahwa ada beberapa hal yang menjadi koreksi atau perbaikan dia ke depan ya, sehingga ini nanti akan menjadi pengembangan diri ya, rencana aksi pengembangan diri dari si Miss Cicin ya. Nah, jadi dari masukan Pak Robi tadi kira-kira yang menjadi poin untuk dia pengembangan diri dia apa Pak Robi? Poinnya menurut saya yang harus dikembangkan itu adalah yang pertama harus media pembelajarannya lebih lagi Bu ya. Terus karena anak tadi tidak pasif, maksud terlalu pasif, kayaknya jumlah anggotanya masing-masing harus lebih sedikitkan lagi. Kelompoknya mungkin terlalu besar. Jadi ada anak yang pasif tidak aktif. Nah, itu saja. Kemudian area diskusi tadi itu kalau muridnya lebih sedikit, jadi lebih aktif. Itu saja menurut saya Bu. Seperti itu ya. Jadi secara keseluruhan Miss Cicin sudah dapat mengerti ya. Dia sangat senang tidak setelah dilakukan supervisi ini? Senang sekali. Jadi Bu. tahu apa yang kita lebihnya, apa yang kurangnya sudah tahu. Kita kan beda apa yang kita ngajar dengan kita dilihat orang lain Bu. Seperti itu ya. Artinya Miss Cicin sudah tahu ya, dikoreksi, sangat senang. Terutama mungkin tadi ya dari proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, KSE, budaya positif. Kemudian juga tadi ya, mungkin dia selama ini belum ada yang tentang gaya belajar murid. Gaya belajar murid ya. Dia baru berdiferensiasi produk saja kan. Seperti itu. Kemudian juga tidak mempertimbangkan gaya belajar murid ya, yang visual, estetik, konten seperti itu ya. Tapi alhamdulillah sudah Robi sampaikan ya, sehingga bisa menjadi pengembangan untuk diri dia selanjutnya ke depannya ya Pak Robi ya. Jadi observasi itu sangat berlangsung dengan baik ya. Rencana pengembangan diri dari rekan sejawat Pak Robi juga dia sudah tahu ya, dari hasil koreksi ya. Nah, semuanya Pak Robi catat di dalam instrumen proses semuanya tadi. Boleh saya minta Pak Robi? Ya, yang mana
mana coba? Nah ini yang pra-observasi Bu ya. Ini yang pra-observasi ya, sudah dituangkan ini semua ya. Observasinya Bu ya, selama observasi. Kemudian paskanya Bu ya. Nah ini yang pengembangan diri. Oh ini pengembangan diri mesin Jin ya. Nah, jadi mesin Jinnya lebih semangat lagi ya setelah diobservasi dengan Pak Robi ya. Dia bisa tahu kira-kira apa yang menjadi kekurangan beliau ya. Semuanya sudah dicatat di sini ya. Di sini juga area pengembangan, strategi pengembangan dengan perencanaan ya juga semua ya. Perencanaan sudah sangat baik sekali, tujuan pembelajarannya sudah. Nah baiklah ini ya Pak Robi ya. Pak Robi sudah membuat videonya Pak Robi? Sudah. Ya nanti Ibu minta video ini ya. Baik dari pra, observasi maupun pasca ya sudah lengkap sekali videonya, sehingga video ini nanti Pak Robi akan Ibu nilai ini adalah salah satu bentuk keterampilan coaching ya, bentuk keterampilan coaching Pak Robi ya. Nah dari video ini nanti akan Ibu nilai bagaimana cara Pak Robi men-coach rekan sejawat ya. Nah akan Ibu input di penilaian keterampilan coaching Pak Robi untuk supervisi akademik ya di LMS kita. Kira-kira untuk observasi pembelajarannya ada yang mau disampaikan lagi Pak Robi? Kayaknya cukup. Cukup ya. Tidak ada, sudah sangat berjalan dengan baik sekali ya. Sudah baik sekali. Dengan moderasi, dengan tujuan pembelajaran, area pengembangan, dengan strateginya sudah sesuai yang sebelum proses observasi berlangsung ya. Baiklah, ini artinya tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan ya Pak Robi. Sudah sangat bagus sekali tentang observasi. Oh ya ini modul ajar ya, modul ajar Miss Cincin tadi ya. Cicin Bu, Cicin. Cicin. Oke, iya. Terima kasih Pak Robi, tidak ada lagi yang disampaikan ya. Ya. Artinya Pak Robi sudah melaksanakan praktek ya, praktek langsung keterampilan coaching ya Pak Robi ya. Bagaimana perasaannya Pak Robi setelah melakukan coaching? Alhamdulillah, lega, senang juga bisa membantu. Saya juga bisa belajar lagi kan. Iya. Seperti itu ya. Baiklah Pak Robi ya. Sekarang kita akan memasuki di bagian akhir pendampingan kita Pak Robi ya. Nah, saya akan merefleksi ya kegiatan kita pada hari ini Pak Robi. Nah, menurut Pak Robi, Pak Robi kan sedang mengikuti ya program pendidikan guru penggerak sebagai CDP. Alhamdulillah sudah mau mendekati akhir ya. Sekarang lagi proses ke modul 3.3 ya, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid ya. Alhamdulillah sudah ruang kolaborasi sudah selesai, tinggal beberapa poin lagi yang harus diselesaikan ya. Nah, menurut Pak Robi, dari materi-materi yang sudah dipelajari ya, baik dari modul 1.1, 1.2 sampailah mau mendekati akhir di modul 3.3. Nah, kira-kira dari materi yang ada tersebut Pak Robi ya, materi apa yang paling Pak Robi kuasai? Oh, baik Bu. Menurut saya materi yang menurut saya paling saya kuasai itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Terus saya juga bisa menginspirasi dan memotivasi guru-guru lain agar pembelajaran lebih berkembang dan berpusat pada murid itu. Itu menurut saya paling saya kuasai. Artinya yang tadi ya proses pembelajaran yang pemimpin pembelajaran ya. Pemimpin pembelajaran. Artinya materi tersebut sudah dipraktekkan langsung dalam proses pembelajaran. Dan bahkan sudah dibagi ke guru-guru lain, sudah sharing maupun sudah berbagi praktek baik ya dengan guru-guru lain. Nah itu tadi materi yang paling Pak Robi senangi dan yang kuasai ya, dan bahkan sudah dipraktekkan ke guru-guru lain. Nah selanjutnya Pak Robi kira-kira dari materi tadi, materi 1 sampai materi yang 3.3, masih ada tidak materi-materi tersebut yang masih membingungkan Pak Robi sendiri dan Pak Robi ingin mempelajarinya lebih dalam lagi? Oh, kalau materi yang masih membingungkan itu Bu ya, menurut saya itu di pengambilan keputusan Bu ya. Pengambilan keputusan itu. Karena saya ini kan
kalau masalah tentang dengan murid itu wali kelas bukan Bu ya. Nah saya dekat dengan murid itu hanya di bagian ekskulnya sama jadi guru mapel. Jadi untuk pengambilan keputusan itu kayaknya masih kurang Bu saya. Oh, seperti itu. Artinya nanti kedepannya Pak Robi harus belajar lebih dalam lagi ya tentang 9 langkah dan konsep pengambilan keputusan, sehingga pada saat direalisasikan atau diimplementasikan pada kasus yang benar-benar terjadi di murid Pak Robi, tidak ada salah langkah atau keputusan yang diambil itu memang sudah benar-benar demi kebaikan si murid sendiri ya Pak Robi. Kira-kira menurut Pak Robi ada yang tidak yang mau disampaikan lagi di kegiatan pendampingan kita ini Pak Robi? Yang disampaikan ini Bu, di pendampingan ini? Iya. Ya menurut saya yang tingkatkan lagi lah Bu, yang saya dari pendampingan Ibu sudah memotivasi saya dengan baik, kemudian sudah memberikan arahan yang baik pada saya. Terus kemudian yang menurut saya yang diperbaiki lagi itu mungkin dari waktu kita Bu ya, waktunya mungkin agak diperpanjang lagi mungkin Bu ya, karena waktunya kayaknya mepet gitu. Gitu ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan Pak Robi, Ibu ucapkan terima kasih ya, sehingga kegiatan pendampingan individu kita yang kelima ini ya, di mana tadi kita telah membahas dengan tema pendampingan rancangan program yang berpihak pada murid, kemudian fokus pendampingan kita 3 tadi ya, 3 inti pendampingan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik ya. Kemudian juga nanti tinggal Ibu memberikan penilaian terhadap kucingnya oleh dengan Pak Robi ya, seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah baiklah Pak Robi, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan ini ada tugas buat Pak Robi. Jadi ada PR yang harus dilakukan ya. Pertama, ini adalah kuesioner. Masih ingat ya Pak Robi ya? Kuesioner waktu itu pernah kita lakukan ya waktu itu kalau nggak salah di PI keberapa ya? PI kedua ya atau ya kita pernah lakukan ya kuesioner. Nah ini pun juga Pak Robi ya. Jadi ini tolong PI 2. Jadi ini Ibu berikan ya. Pertama adalah kuesioner umpan balik dari kepala sekolah ya. Kemudian juga ini adalah kuesioner atau untuk Pak Robi sendiri, Pak Robi sendiri yang buat. Nah kemudian ini adalah kuesioner dari rekan sejawat. Ini hanya satu, tolong nanti diperbanyak sendiri ya. 5 dari rekan sejawat. Ya, kemudian ini adalah kuesioner dari murid. Nanti tolong 5 juga ya Pak Robi. Nah ini adalah lembar instrumen refleksi dari semua masukan-masukan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, dari anak muridnya Pak Robi. Nanti tolong Pak Robi tuangkan di lembar refleksi ini. Ini berapa murid? Nah, yang muridnya 5. Murid ini di lembar kuesioner ya 5, dibuat nanti lengkap 5. Rekan sejawat juga 5. Kemudian itu ya lembar refleksi itu rangkuman. Rangkuman dari semua yang disampaikan oleh kepala sekolah, rekan sejawat dan siswa. Ibu harapkan kalau bisa yang rekan sejawat yang pernah menilai Robi kemarin. Karena kan dia kan tahu ya dari Pak Robi awal ikut PGP sampai perkembangan ke 6 bulan Pak Robi mengikuti PGP ya, bagaimana perubahannya, apa signifikan seperti itu ya Pak Robi ya. Jadi itu ada satu ya PR-nya ya. Jadi PR-nya menyebarkan kuesioner ya sebagai feedback ya, untuk feedback Pak Robi. Kemudian satu lagi PR-nya sebelum Ibu datang ke PI 6 ya, sebelum Ibu datang ke PI 6 nanti tolong Pak Robi membuat atau diskusi terkait pemetaan aset. Pemetaan aset. Jadi ada beberapa hal yang harus Pak Robi perhatikan ya. Pertama, buatlah dulu jadwal. Buat jadwal diskusi tentang pemetaan aset dengan kepala sekolah. Kemudian juga nanti jangan lupa aktor-aktor siapa yang terlibat. Jadi aktor-aktor yang terlibat itu boleh dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, murid, orang tua, atau tokoh masyarakat setempat, atau kira-kira kalau misalnya diskusinya perlu ada pihak lain yang terlibat ya, baik itu Dudi ya atau alumni. Yang penting sesuaikan dengan keterlibatan para aktor ya. Terus Pak Robi juga jangan lupa membuat notulen ya, notulen dari hasil diskusi, foto-foto kegiatan dan mengumpulkan hasil pemetaan. Ya, nanti kegiatan ini Pak Robi yang telah Pak Robi lakukan pada saat PI 6 akan Ibu ambil ya, Oke.
Baiklah Pak Robi, kira-kira ada yang mau ditanyakan pada kegiatan pendampingan kita hari ini? Sepertinya cukup ya. Cukup ya. Alhamdulillah. Cukup, terima kasih ya Pak Robi. Ibu ucapkan terima kasih atas kegiatan kita pendampingan individu yang kelima hari ini sudah berjalan dengan sangat baik, dan Ibu juga mengapresiasi karena Pak Robi sudah sangat sering berbagi ya, sharing berbagi praktek baik dengan rekan-rekan sejawat ya. Nah, jadi juga Ibu harapkan tetap menjaga kesehatan ya, supaya proses PGP ini dapat berjalan dengan baik, karena tinggal sebentar lagi ya Pak Robi. Nah, kita sekarang sudah PI 5, nanti insya Allah 2 minggu lagi kita akan melaksanakan PI 6. Jadi tetap jaga kesehatan sehingga kegiatan program pendidikan guru penggerak yang Pak Robi ikuti dapat berjalan dengan baik ya. Ibu ucapkan mohon maaf jika misalnya dari pagi sampai kegiatan siang hari ini ada salah-salah kata atau tidak ada yang berkenan di Pak Robi ya. Kalau tidak ada lagi Pak Robi yang ingin disampaikan? Ya, cukup ya. Cukup artinya Ibu ucapkan terima kasih ya. Terima kasih sudah melaksanakan pendampingan individu kita yang kelima hari ini. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Robi. Selamat siang Bu, terima kasih Bu ya.